Selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini semoga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Dan mari pagi hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahannya yang luar biasa dalam hidup kita. Setahun yang lalu Tuhan sudah menyertai, dan tahun ini Tuhan pasti lebih menyertai kita. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun yang lalu. Tuhan sudah memberkati kami, sudah menyertai kami, sudah melindungi kami Tuhan. Dan pagi ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu aku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami alami dalam sepanjang hidup kami. Oh, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukurlah. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan, kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
bersyukur kami kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Layak kami selama ini, Tuhan adakan sungguh. Oh, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah selama ini, Tuhan mari bersyukur buat kasih Tuhan saudaraku, bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih, berterima kasih buat kebaikannya, berterima kasih buat kemurahannya, buat kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang sangat baik dalam hidup kami, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Berlimpah kasih-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang yang tahun yang lalu. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami. Kami dari hari ke depan, Tuhan selalu menyertai kami. Jangan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu.
yang baik, tak pernah kau meninggalkan kami. Iya, Allah, ya Allah, ya nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudaraku. Dialah yang baik, Dialah yang luar biasa, Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh, Dia baik, Allah baik. Mari lebih lagi nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Oh, ya Allah baik, ya Allah
Tuhan bahwa semua yang Kau kerjakan di dalam hidup kami mendatangkan kebaikan, kebaikan buat yang mengasihi Kau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami nyatakan kami mengasihi Kau lebih dari yang lain, lebih dari segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bawa semua pergumulan hidup kami, semua doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak dia akan memimpin kita di dalam doa pagi ini. Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di tahun yang baru ini, di tahun 2023 ini, kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri pada kami untuk bisa menjalani Tuhan, mengawali tahun yang baru ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon kasih karunia-Mu yang besar itu terus menaungi kami. Meskipun Tuhan, dunia sedang krisis, orang mengatakan akan semakin berat krisisnya, tapi kami percaya bersama Engkau selalu ada jalan keluar dari segala persoalan dan permasalahan. Di dalam Engkau, bersama Engkau ada pengharapan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Sama seperti Engkau telah menolong kami, bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, untuk melalui tahun yang lalu. Kami percaya Engkau menyertai kami di sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu, mohon wajah-Mu yang penuh kasih itu Engkau tujukan pada bangsa ini, pada negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Engkau memberkati perairan di Indonesia. Biarlah Engkau memberkati seluruh daratan yang ada di Indonesia. Biarlah Engkau memberkati kawasan udara di negara kesatuan Republik Indonesia. Berkatilah Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat dan mara bahaya. Tuhan, anugerah-Mu biarlah menaungi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa, berikan takut akan Tuhan buat pemerintah bangsa ini. Kami berdoa, biarlah takut akan Tuhan ada pada para pejabat yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong mereka untuk dapat menjalankan tugas mereka, untuk berfungsi sesuai dengan bidang mereka masing-masing dengan maksimal. Mereka boleh memikirkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mereka boleh menggunakan seluruh sumber daya yang begitu melimpah di Indonesia ini dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kalau ada oknum-oknum jahat, orang-orang bermaksud jahat untuk mengacau kedamaian yang ada di Indonesia, kami berdoa, kami patahkan setiap rancangan jahat yang sedang dibuat ataupun sedang dijalankan. Kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami patahkan setiap rancangan jahat yang sedang disusun atau sedang dijalankan. Dipatahkan, dibatalkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Kau beri hikmat, Kau tuntun pada aparat keamanan yang ada di bangsa dan negara Indonesia untuk dapat mengetahui di mana sumber kejahatan itu berada. Mereka boleh menemukan bukti-bukti untuk menanggulangi dan menangkap orang-orang yang bermaksud jahat tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya bangsa yang besar, punya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di Indonesia, buat jemaat-Mu di Indonesia. Biarlah sepanjang tahun ini Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi umat-Mu, gereja-Mu, untuk dapat semakin menjadi saksi-Mu yang efektif, penuh kekuatan kuasa dan kasih-Mu untuk memancarkan terang-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kebenaran-Mu ke sekeliling kami, dimanapun Engkau tempatkan di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau menolong umat-Mu Tuhan. Kalau ada di saat ini yang sedang dalam persoalan, Kau melihat segala persoalan mereka, yang sakit Kau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam kelemahan, Kau beri kekuatan baru. Mereka yang
sedang tertimpa masalah dan mereka melihat seolah-olah gelap, gak ada harapan, biarlah Engkau nyatakan dirimu pada mereka. Berikan inspirasi, petunjuk kepada mereka supaya mereka boleh melihat campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Engkau membuka jalan yang baru buat mereka untuk dapat mengatasi setiap persoalan dan krisis yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah perkataan yang berasal dari Engkau itu yang keluar dari mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi dan selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya di tahun 2023, tahun yang baru ini, hidup kita benar-benar menjadi baru dan kita mau menjalani tahun yang baru ini dengan semangat yang baru karena kita percaya tahun baru ada berkat yang selalu baru di dalam hidup kita. Di depan ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, tapi kita percaya di dalam hidup ini bahwa bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini kita akan jalani dengan penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun baru ini, tetapi iman kita, hati kita percaya ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan di sepanjang tahun baru ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita sudah meninggalkan tahun 2022, tapi kita sekarang sudah ada di tahun yang baru, di hari yang ketiga. Kita percaya, ya, kita akan melangkah dengan satu langkah yang pasti, karena kita disertai oleh Tuhan, karena kita dibimbing, dituntun, dan tentunya berkat Tuhan pun menyertai hidup kita sepanjang tahun yang baru ini. Oleh karena itu kita perlu mengawali di tahun baru ini dengan sesuatu yang baru. Karena ini sesuatu yang baru, tahun baru, maka kita perlu memiliki sebuah start hidup yang baru. Kita awali sesuatu ini yang baru untuk menjalani di tahun baru ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Jadi ini sebuah komitmen dari seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, ya, sebagai ciptaan baru untuk menjalani hidup yang baru. Rasul Paulus ada beberapa hal yang harus dia lakukan supaya hidup yang baru ini akan semakin naik dan semakin masuk di dalam rencana Tuhan atas hidupnya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus punya sejarah hidup yang tidak baik, sejarah hidup yang sangat menolak iman Kristen. Itu sebabnya dia menjadi sebuah tokoh di hidup yang lama, tetapi menjadi sebuah tokoh yang memang sebagai orang percaya itu sangat tidak berkenan, sangat tidak baik. Tapi itulah sebuah sejarah hidup dari Rasul Paulus. Tapi ketika Rasul Paulus mengalami lawatan Tuhan, Tuhan menjamah dengan kasih-Nya. Lalu Paulus mengalami titik awal kehidupan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, dia harus melangkah dengan cara hidup yang baru. Lalu apa yang dia harus lakukan? Yang Paulus lakukan adalah, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa
yang ada di hadapanku. Jadi Bapak Ibu, untuk mengawali di tahun baru ini, tentu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang ada di tahun 2023 ini. Ya, tapi kita mau mengarahkan hidup kita. Kita mau fokus hidup kita dengan apa yang ada di depan kita. Karena kita tidak bisa hidup dengan cara hidup yang lalu. Kita tidak bisa selalu melihat ke belakang, karena kita bisa menabrak kalau kita hanya fokus melihat ke belakang. Tapi sebagai ciptaan yang baru, karena kita di awal tahun yang baru, maka kita fokus di tahun yang baru ini dengan cara kita mulai melangkah, mengawali dengan sesuatu yang baru. Yang lama sudah kita tinggalkan, dan yang baru itu menjadi fokus di dalam hidup kita. Kita mau mengawali dengan sesuatu yang baik di tahun baru ini, supaya kita akan mencapai sesuatu yang baik di dalam hidup kita ini. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah, memperoleh kemenangan, yaitu panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, di tahun baru ini, sebagai titik awal, kita melangkah dengan iman, dengan sesuatu yang baru, untuk menjadi pondasi. Kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan di sepanjang tahun ini. Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Bapak Ibu, di awal tahun baru ini, ayo kita awali dengan sesuatu yang baru. Dengan cara apa? Ayo bereskan masa lalu hidup kita. Mungkin tahun 2022 hidup kita tidak baik. Mungkin banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Mungkin kita sering jatuh dalam dosa, atau mungkin kita ada di dalam dosa. Sebagai suami mungkin kita sudah mengecewakan istri. Sebagai papa kita mungkin sudah membuat anak-anak kita marah, dendam, dan kecewa dengan kita. Banyak hal yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Tapi saudaraku, ayo kita mau tinggalkan semua itu. Ayo kita lupakan apa yang ada di belakang kita, dan kita mau fokus ke depan. Caranya bagaimana supaya kita mengawali tahun baru ini dengan sesuatu yang baru? Caranya adalah, ayo lupakan dan tinggalkan hidup kita yang tidak baik. Dan secara hidup yang tidak baik, ayo kita buang, saudaraku. Ayo kita jangan lagi ingat-ingat. Ya, karena itu bisa mempengaruhi hidup kita di tahun baru ini. Mari kita kubur masa lalu kita, hidup kita yang tidak berkenan. Ayo kita akhiri di tahun baru ini, dan kita mau fokus ke depan. Kita lakukan yang baik. Kalau mungkin tahun lalu kita melakukan yang tidak baik, kita mau keluar dari kubangan dosa. Kalau mungkin tahun lalu kita selalu berkecimpung dengan dosa, menjadi suami yang terbaik, papa yang terbaik, istri yang terbaik, ibu yang terbaik buat suami, buat anak-anak kita. Kalau mungkin tahun lalu kita banyak hal yang tidak baik yang telah kita perbuat, tahun baru ini ayo kita bereskan masa lalu hidup kita. Tinggalkan, lupakan, kubur masa lalu kita, saudaraku. Lalu tentunya setiap kegagalan, setiap kesalahan seringkali membawa intimidasi di dalam hati kita, hidup kita. Kegagalan di masa lalu
kesalahan yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, di masa lalu kita. Seringkali itu membuat hidup kita terbelenggu, hidup kita tidak berdaya karena kita diintimidasi, dihantui oleh kesalahan. Karena kita telah gagal, karena kita sudah melakukan yang tidak baik dan merasa bahwa aku ini tidak layak, aku ini jahat, aku tidak baik. Kenapa aku melakukan semua itu sehingga rumah tanggaku jadi berantakan, bisnisku jadi kacau karena aku melakukan sebuah kesalahan. Aku kok bodoh banget, kok aku melakukan semua itu. Saudaraku, kalau itu terus ada di dalam pikiran kita, itu bisa mengganggu hidup kita. Itu bisa menjadi sebuah racun yang membuat langkah perjalanan hidup kita di tahun baru ini mengalami banyak persoalan. Oleh sebab itu saudaraku, untuk membereskan masa lalu kita perlu selesaikan konflik di dalam diri kita. Kita perlu mengampuni diri kita sendiri. Ya, kita memang harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Kalau kita berbuat salah sama orang, kita harus minta maaf. Kita harus minta ampun kepada orang yang kita lukai, yang kita kecewai. Tapi satu hal lagi, kita juga harus bisa mengampuni diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya intimidasi itu tidak selalu datang. Supaya perasaan bersalah, penyesalan itu tidak menggerogoti hidup kita. Oleh karena itu ampuni dirimu sendiri. Ya, ampuni kesalahan yang telah engkau perbuat. Supaya engkau ketika sudah memberikan pengampunan kepada dirimu sendiri, engkau akan bisa bangkit. Engkau akan bisa melakukan sesuatu yang baru. Semangat yang baru, saudaraku, dengan hidup yang baru yang tidak dihantui, dibayang-bayangi oleh kegagalan, kehancuran di tahun yang lalu. Oleh karena itu di tahun baru ini, ayo kita memulai sesuatu yang baru dengan cara membereskan semua hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam hidup kita, di masa lalu kita, di tahun yang sudah kita lalui ini. Sehingga di tahun yang baru ini kita melangkah, kita mengawali dengan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena aku sudah melupakan, meninggalkan kehidupanku yang lama. Dan aku akan fokus kepada apa yang di depanku. Karena aku mau hidup yang baru. Karena aku mau hidupku berkemenangan. Tidak ada yang menyalahkan. Tidak ada yang mengintimidasi di dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau seringkali masih mengalami konflik di dalam dirimu? Perasaan-perasaan bersalah, gagal, tidak berdaya, tidak berguna, seringkali menghantui hidupmu. Selesaikan konflik di dalam dirimu sendiri dengan cara ampuni dirimu sendiri. Kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, engkau pasti bisa mengampuni dirimu sendiri. Dan engkau akan bisa bebas, engkau akan bisa menang, dan engkau bisa melangkah di tahun baru ini dengan hidup dan fokus yang baru, dengan sesuatu yang awal, yang baik yang kita lakukan. Saudara, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, saudaraku, seringkali sebuah keinginan, kerinduan kita untuk melakukan yang baik, ingin berubah, ingin menjadi manusia baru, aku ingin melakukan sesuatu yang baru, seringkali itu menjadi sebuah keinginan saja, atau menjadi sebuah impian yang
kapan terwujud belum pasti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, semua tindakan, perbuatan itu pasti diawali dari hati dan pikiran. Untuk melakukan sebuah perubahan, sesuatu yang baru, hati dan pikiran kita juga harus diperbarui. Kalau hati kita masih pahit, kalau hati kita masih gelap, ya makanya kehidupan kita pun masih pahit dan gelap. Itu sebabnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mengisi hari-hari ini, bisa saja semuanya pahit, semuanya gelap. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita belum diperbaharui. Oleh karena itu, untuk melangkah, mengawali di tahun baru ini, ayo, biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui. Diperbaharui dengan cara bagaimana? Dengan bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita melekat kepada Tuhan. Mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ada persekutuan kita dengan Dia yang intim. Firman Tuhan yang akan membersihkan. Penyertaan Tuhan itu yang akan menuntun kita untuk memproses hati dan pikiran kita menjadi baru di dalam Dia. Saudaraku, ayo kita melangkah di tahun baru ini dengan hati dan pikiran yang baru. Hati yang lama, ayo kita buang. Kita ganti yang baru. Pikiran-pikiran yang tidak baik, yang selalu ada di hidup kita di tahun lalu, ayo kita buang, ganti dengan pikiran baru, pikiran-pikiran Kristus ada di dalam hidup kita. Ya, hati pikiran harus diubah, harus baru, maka tindakan kita pun ada pembaruan. Hidup kita, perbuatan kita akan baru kalau hati dan pikiran kita baru. Lalu saudara, ya seringkali kita punya keinginan tahun baru ini, aku mau lebih lagi jadi anak Tuhan yang bersinar. Aku mau rajin ke gereja. Aku mau ikut melayani. Aku mau berpuasa. Aku mau memberikan persembahan ke gereja sekian persen. Saudaraku, kadangkala keinginan kita seperti itu, hati kita seperti itu. Tapi kadangkala pikiran kita ini berbeda. Kenapa kita tidak bisa mengalami sesuatu yang baru? Karena hati dan pikiran kita tidak sepakat. Hati dan pikiran kita harus sepakat dulu. Tahun baru ini, aku mau lebih mengasihi Tuhan. Aku mau lebih mencintai Tuhan. Aku mau lebih antusias lagi. Aku mau lebih rajin lagi ke gereja, ke komsel. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tahun baru ini. Saudaraku, hati dan pikiran kita harus sepakat dulu untuk sesuatu yang baru yang akan kita lakukan di tahun baru ini. Hati dan pikiran harus sepakat dan kita mau selaraskan kepada apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi hati pikiran kita harus kita selaraskan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa saja yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ketika hati pikiran kita sepakat dan hati pikiran kita juga selaras dengan kerajaan Allah, maka sesuatu yang baru akan terjadi di dalam hidup kita. Dan biar kita melangkah di tahun baru ini dengan penuh kemenangan, dengan sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, ayo kita mengawali di tahun baru ini dengan hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga sesuatu yang baru terjadi di dalam hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa, kita pasti menang untuk bisa menyelesaikan dari segala sikap hati dan pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bisa menjadi kotoran
di sepanjang tahun 2023 ini. Oleh karena itu, ayo biarlah hati kita baru, pikiran yang baru, pikiran Kristus, hati Bapa, hati Bapa ada di dalam kehidupan kita. Lalu sebagai sesuatu yang awal di tahun baru ini, ya memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Bayang-bayang resesi, kesukaran, keadaan yang lebih berat lagi itu sudah ada di depan kita. Dan kali-kali itu bisa menjadikan hidup kita takut, putus asa. Kita kalah sebelum bertanding, saudaraku. Dan kita jadi lemah. Kenapa? Karena memang kenyataan yang ada di depan kita. Kesulitan, kesukaran yang ada begitu banyak di depan kita. Saudaraku, Ratapan pasal 3 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku, tahun 2023, tahun yang baru ini, mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan. Dan hati kita, jiwa kita ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita mau mencari pertolongan dengan datang kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dialah sumber hidup kita. Dialah pertolongan kita. Itu sebabnya di tahun baru ini, ayo kita miliki harapan yang baru. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia. Di dalam Tuhan ada kemurahan dan juga ada kemenangan. Itu sebabnya Dia berjanji, orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Itu sebabnya tahun baru ini, ayo kita menaruh pengharapan hidup kita kepada Dia yang adalah Tuhan dan kekasih dan juga sahabat kita di dunia ini. Mari kita menanti dengan iman. Karena ketika kita punya harapan dalam hidupmu ini, maka kita akan memiliki kekuatan. Dan kekuatan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu yang akan menopang kita untuk kita bisa menjalani di sepanjang tahun yang baru ini dengan satu keyakinan, Tuhan bersama dengan hidupku, Tuhan sumber pertolonganku, Tuhan sahabatku. Maka kita yakin tahun baru ini akan kita lalui dengan satu sikap yang berkemenangan di dalam hidup kita. Saudaraku, jika saat ini hidupmu tidak baik, rumah tanggamu mungkin tidak baik, bisnismu tidak baik, kesehatanmu juga mungkin tidak baik, tapi janganlah kita lemah dan putus asa. Mengapa? Karena bersama dengan Tuhan, hari depan kita penuh harapan. Di dalam Dia, hari esok penuh harapan. Karena Dialah Allah yang kreatif, yang sanggup menuntun kita untuk meraih masa depan yang baik. Saudaraku, hari ini memang bisa saja tidak baik. Tapi kalau kita mau jalani bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, Dia Allah yang kreatif. Caranya tidak bisa kita mengerti. Waktunya yang jelas selalu tepat dan indah pada waktunya di dalam hidup kita. Dia Allah yang sanggup menuntun kita. Dia Allah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini di tahun 2023, tapi bersama dengan Tuhan selalu ada harapan.
selalu ada kemurahan, karena Dialah pengharapan di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, mari kita melangkah di tahun baru ini dengan memiliki iman pengharapan yang baru, yang tidak kita geserkan dari apapun selain hanya kepada Dia yang adalah Tuhan, sumber pertolongan dan kehidupan kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan atas segala musim. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup melakukan segala hal. Oleh karena itu, ayo kita terus bangun hati kita untuk semakin mendekat kepada Dia di tahun ini. Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. biarlah kita melalui tahun baru ini dengan kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mau meletakkan hidup ini di dalam pengharapan atasnya. Dia yang akan meneguhkan kita. Dia yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati segala tantangan, segala kesukaran yang belum kita ketahui di tahun baru ini. Tapi kita yakin pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada dan melimpah di sepanjang tahun baru ini. Oleh karena itu, saudaraku, ayo bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memulai tahun yang baru ini bersama Tuhan. Kita bersyukur bisa ada di hadirat Tuhan dan terus setia menjadi murid-murid Tuhan yang bertumbuh setiap pagi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang telah mengawali tahun yang baru ini dengan mencari hadirat-Mu. Biarlah Tuhan memperhitungkan semuanya dan Tuhan menambahkan kekuatan untuk menghadapi segalanya. Bahkan tahun yang baru ini
kami akan hidup berkemenangan. Berkati semua sudah melayani, berkati khususnya Pak Victor yang sudah sharing dengan kami. Biarlah hidupnya mengalami terobosan demi terobosan bersama Tuhan. Pengurapan berkat yang berkelimpahan mengalir dalam hidupnya. Dan buat kami semua, biar kami mengawali tahun yang baru ini dengan langkah yang baru bersama Tuhan. Kami bisa melewati segalanya. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Apapun yang kami lakukan pasti akan berhasil bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai langkah-langkah baru kita. Amin.